Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Putra Kusunggu dengan NIM 19101052, Prodi atau jurusan Administrasi Publik, kelas karyawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi Sistem Ekonomi Indonesia. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu sistem ekonomi. Menurut Dumairi, tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakan juga dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat yang berpijak atau secara umum, sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Selanjutnya yaitu aspek sistem ekonomi Indonesia. Dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian dari aspek ekonomi sebagai berikut. 1. Aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kedua, usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi suatu kebutuhan. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi, perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang antara lain. 1. Sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. 2. Ekonomi kerakyatan menghindari sistem free-like liberalisme dan adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. B. Sistem etatisme adalah mematikan potensi unit ekonomi di luar sektor negara. C. Monopoli merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Yang ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antar sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. 4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. 5. Pemerataan pembangunan. Materi selanjutnya, ekonomi kreatif. Menurut John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Menurut Hermeiser Z, menemukan bahwa keyakinan untuk memanfaatkan momentum artinya kita harus pandai mencari celah dan memanfaatkannya, dan ini sangat erat kaitannya dengan analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Trait. Nah, selanjutnya subsektor ekonomi kreatif. Ada beberapa hal. Yang pertama periklanan, yang kedua arsitektur, yang ketiga pasar barang seni, yang keempat kerajinan, yang kelima desain, yang keenam fashion, yang ketujuh video, film, dan fotografi, yang ke-8 permainan interaktif, yang ke-9 musik, yang ke-10 seni pertunjukan, yang ke-11 penertiban dan percetakan. Adapun perkembangan ekonomi kreatif Indonesia yaitu tahap pertama dari tahun 2005 sampai 2009 menata kembali dan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap ekonomi kreatif di segala bidang yang ditunjukkan untuk meningkatkan upaya penciptaan nilai tambah berbasis budaya. Tahap kedua dari tahun 2010 sampai 2014 menata kembali pengembangan ekonomi kreatif dan memperkuat SDM dan kelembagaan pengembangan ekonomi kreatif yang ditunjukkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan ekonomi kreatif. Tahap ketiga 2015 sampai 2019 memantapkan pengembangan ekonomi kreatif dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas dengan kemampuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Tahap keempat dari tahun 2020 sampai 2024 mengharus utamakan kreativitas dan mewujudkan daya saing global berlandaskan keunggulan kompetitif di seluruh wilayah Indonesia yang didukung SDM berkualitas, SDA dan budaya lokal industri berdaya saing, dinamis, beragam, serta iklim usaha yang kondusif. Adapun permasalahan dan tantangan, jika orientasi kebijakannya hanya untuk membina potensi dan bukan merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatif sebagai nomenklatur
dalam suatu struktur pemerintahan. Menjadi relevan, akan tetapi bila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh untuk mengenjot kegiatan penduduk menjadi suatu industri tersendiri yang kuat dan besar yang mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja yang tepat adalah dengan menggunakan nomenklatur industri kreatif. Materi selanjutnya adalah koperasi. Prinsip koperasi, yang pertama, keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, kedua, pengelolaan yang demokratis, yang ketiga, partisipasi anggota dalam ekonomi, keempat, kebebasan dan otonomi, lima, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Jenis koperasi menurut fungsinya, yang pertama, koperasi pembelian atau pengadaan adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Koperasi penjualan atau pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Yang ketiga, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa di mana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Selanjutnya, jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang atau jasa yang memiliki rumah tangga usaha. Yang kedua, koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang dan jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar. Adapun fungsi dan peran koperasi, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain, yaitu 1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. 2. Berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat. 4. Mengembangkan perekonomian nasional. 5. Mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi para bangsa. Materi selanjutnya yaitu landasan sistem ekonomi Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. 2. Menyelamatkan berbagai kebijakan ekonomi, antara lainnya kebijaksanaan, akal, dan moneter. 3. Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Selanjutnya, landasan sistem ekonomi Indonesia. Secara normatif, landasan idealis sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, berperilakunya etik dan moral agama, bukan materialisme. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. 3. Persatuan Indonesia, berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosionalisme, dan sosiodemokrasi dalam sistem ekonomi. 4. Kerakyatan, mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang tua banyak. 5. Keadilan sosial, persamaan atau emanipasi, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran seorang perorangan. Dalam sistem ekonomi perlu dihindari timbulnya ciri-ciri negatif sebagai berikut. 1. Sistem free trade liberalisme atau eksploitasi terhadap manusia dan berbagai lainnya. Yang kedua, sistem etatisme, mendesak dan mematikan kreasi unit di luar sektor negara. Ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi, monopoli kelompok tertentu. Selanjutnya, sistem ekonomi Pancasila SEP memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. 1. Koperasi sebagai soko guru perekonomian. Kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial, dan moral. Ketiga, adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional. Adapun unsur-unsur kebijakan ekonomi, yang pertama, kebijakan harga dan upah. Melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen ditetapkan harga minimum. Biasanya diterapkan pada bidang pertanian. Melindungi pekerja ditetapkan upah minimum atau UMR. Yang kedua, kebijakan produksi.
Untuk mengatasi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan langsung mempengaruhi produk. 3. Kebijakan perdagangan. Dikenal kebijakan proteksi yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan tengah industri di luar negeri. Yang keempat, kebijakan sosial. Bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kemunculan sosial. Yang kelima, kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua angkatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja baru ini akan menjadi pengangguran. Yang keenam, kebijakan moneter. Bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan atau pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang ketujuh, kebijakan keuangan negara yang fiskal. Keuangan berkaitan dengan pemalsuan dan pengeluaran negara, fiskal berkaitan dengan pajak. 8. Kebijakan industrialisasi. Tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Materi selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu pertama, suatu proses, yaitu perubahan terus-menerus. Kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Materi selanjutnya, globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian menghapuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk berikut. 1. Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif biaya masuk yang murah, infrastruktur yang memadai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur global. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di semua negara di dunia. Yang ketiga, globalisasi ketenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belanja di dunia untuk barang yang sama. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyelenggaraan tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Dampak positif dari globalisasi ekonomi yaitu dari aspek kreativitas dan daya saing. Dengan semakin terbukanya pasar untuk produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas dan peningkatan kualitas. Dari aspek pemodalan, dari sisi ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi secara langsung seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat dan belum bisa diproduksi di Indonesia. Dari aspek peningkatnya kegiatan pariwisata, sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Adapun dampak negatifnya yaitu kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia pengelola persaingan akan menimbulkan mimpi buruk bagi perekonomian negeri ini.
Membanjirnya produk-produk negeri asing seperti produk Cina yang akhirnya memastikan produk di dalam negeri warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan hasil skill yang akan dikuasai ekspatriat asing. Beberapa alternatif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi di Indonesia. Perlunya pemerintahan yang pro-rakyat, pentingnya kebijakan protektif bagi industri dalam negeri, harus mengembangkan lokal ekonomi, perubahan alokasi anggaran ke sektor rakyat, pasar domestik, dan fasilitas publik, perluasan pengembangan usaha bersama, membuat pasar kebutuhan dan pemerintahan nasional, penguasaan industri pengelolaan barang mentah hasil SDA Indonesia. Materi berikutnya, badan usaha milik negara. Ciri-ciri BUMN. Pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Yang keenam, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang ketujuh, agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kedelapan, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Kesembilan, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Kesepuluh, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Adapun contoh BUMN yang pertama, perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas PT yang modal atau sahamnya paling dikit 50% dimiliki oleh pemerintahan yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, ciri-ciri persero adalah sebagai berikut. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden. Kedua, pelaksanaan pendirian dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan. Ketiga, statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang. Keempat, modalnya berbentuk saham. Kelima, sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang keenam, organ persero adalah RUPS, direksi, dan komisaris. Yang ketujuh, menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah. Yang kedelapan, RUPS bertindak sebagai kuasa tertinggi perusahaan dipimpin oleh direksi. Kesembilan, laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan. Kesepuluh, tidak mendapat fasilitas negara. Kesebelas, tujuan utama memperoleh keuntungan. Yang ke-12, hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Ke-13, pegawainya berstatus pegawai swasta. Yang kedua, perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri perusahaan jawatan antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah. 3. Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. Keempat, berstatus karyawannya adalah pegawai negeri. Yang ketiga, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum perum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum perum yaitu 1. Melayani kepentingan masyarakat umum. 2. Dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. 3. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya, perusahaan umum perum bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak. Keempat, dikelola dengan model penelitian yang terpisah dari negara. Yang kelima, pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. Keenam, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Yang keempat, badan usaha milik daerah atau BUMD. Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. 2. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Ketiga, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Keempat, pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang. Kelima, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Keenam, sebagai stabilisator perekonomian dalam
rangka menyejahterakan rakyat. Yang ketujuh, sebagai sumber pemasukan negara. 8, seluruh atau bagian besar modalnya milik negara lain, baik berupa bank maupun non-bank. 9, direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN dan mewakili BUMN di pengadilan. Tujuan pendirian BUMD yaitu pertama, memberikan sumbangsi pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara. Kedua, mengedar dan mencari keuntungan. Yang ketiga, pemenuhan hajat hidup orang banyak. Keempat, perintis kegiatan-kegiatan usaha. Kelima, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dan kekurangan kata, kami mohon maaf dan saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.